Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Rianti Channel. Di edisi berbagi cerita kali ini, aku akan bahas masalah yang berkaitan dengan siswa, yaitu siswa kurang percaya diri dan bagaimana solusinya. Terkadang kepercayaan diri seorang siswa merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kepercayaan diri seorang siswa sebagian besar didasarkan pada pengalaman mereka yang diperkuat oleh keberhasilan di bidang sosial, di bidang emosional, intelektual, dan masih banyak lagi. Untuk beberapa siswa, kepercayaan diri saat di kelas bisa muncul secara alami, tetapi tidak sedikit pula yang merasa kurang percaya diri saat di kelas. Mereka yang percaya diri bisa dan terbiasa dengan percaya diri untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Dan juga mungkin dia terbiasa dan bisa menanyakan beberapa pertanyaan yang menurut dia sulit kepada guru. Atau mungkin tidak hanya melontarkan pertanyaan, dia juga berani untuk mengungkapkan pendapat dan juga sanggahan. Tetapi bagi siswa yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mereka cenderung takut salah untuk menjawab pertanyaan, untuk bertanya kepada guru, bahkan untuk menyanggah atau berpendapat pun mereka takut gitu. Dan biasanya kepercayaan diri yang rendah atau mungkin kurang merupakan hal yang sangat sulit untuk dikikis karena sudah mengakar gitu. Agak susah kalau harus keluar dari zona ketakutan. Apalagi kalau misalkan dia ditanya oleh guru dan dia tidak bisa menjawab. Itu merupakan titik kita tuh berada di titik terendah gitu. Bahkan hal tersebut dapat menyebabkan kecemasan hingga frustasi bagi diri siswa kalau misalkan dia dipaksa untuk percaya diri. Karena biasanya yang namanya kepercayaan diri itu terbangun biasanya semuanya juga diawali dari rumah. Kalau misalkan ketika ibaratkan dialog di rumah, komunikasi di rumahnya bagus, ada ruang terbuka dalam artian ketika ada quality time dengan keluarga, ketika orang tua mengungkapkan sebuah permasalahan, meminta pendapat dari anak, terus anaknya menyampaikan pendapat tanpa adanya sanggahan, tanpa adanya judgement, mungkin itu merupakan sebuah habit yang bagus gitu untuk diri siswa. Tetapi beda lagi kalau misalkan di rumahnya orang tuanya itu yang sering diterima adalah judgement negatif terhadap anak, atau dia sering mendapatkan judgement negatif dari orang tua. Tidak hanya dari orang tua, bahkan mungkin dari bullying dari teman-teman pun itu menjadi faktor penyebab sehingga dia menjadi kurang pede atau kurang percaya diri. Pengalaman pernah aku dapat chat malam-malam dari seorang siswi. Awalnya cuma nanyain masalah materi, masalah tugas gitu kan, sharing-sharing terkait mata pelajaran aku ya. Tapi setelah itu berlanjut ke sesi curhat. Aku silahkan aja, aku di luar jam sekolah, silahkan aku membuka diri dalam artian menerima dengan tangan terbuka ketika mereka mau sharing sama aku. Bahkan mungkin ketika di lingkungan sekolah ataupun ketika dalam sebuah ruang kelas pun, kalau mereka mau sharing kaitannya yang mau privasi ataupun misalkan mau yang kaitannya dengan sekolah, silahkan. Nah, siswa tersebut menceritakan kalau, Bu, aku tuh kurang pede gitu kalau di kelas. Dalam arti dia selalu merasa malu kalau mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Atau bahkan aku tuh malu kalau misalkan mau berpendapat, mau menyanggah apa yang diutarakan atau dijelaskan oleh guru. Padahal aku tahu bahwa itu tuh keliru gitu. Maksudnya kurang lengkap. Ada beberapa materi yang harus dilengkapi gitu, yang mungkin gurunya lupa menyampaikan. Atau mungkin pembahasannya nanti di kemudian hari, di pertemuan selanjutnya. Tapi menurut dia itu ini harus dipenuhi sekarang. Tetapi aku tuh malu, Bu, gitu. Karena aku tuh takut salah. Takut ketika aku menyanggah, guru tersebut tuh nggak bisa menerima gitu pendapat aku. Dan terkadang itu terjadi sama diri siswa itu cukup lama ya, dari mulai SD, SMP, dan sekarang tingkat SMA. Dan itu lama-kelamaan ternyata dia curhat ke aku, itu membuat dia stres. Dia merasa kalau sampai sudah
membenci dirinya sendiri gitu. Dia sudah kehilangan self love dia. Dia sudah merasa bahwa kalau dirinya itu tidak berguna, tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai apa ya istilahnya capability dalam berbagai aspek istilahnya, terutama dalam akademik. Pokoknya dia itu menjudgment dirinya sendiri. Siswi ini tuh menjudgment dirinya sendiri. Dan tidak hanya itu, terkadang dia selalu merasa mood dia itu setiap hari selalu rusak ketika misalkan di sebuah momen KBM guru bertanya dan dia tuh pengen menjawab tapi dia tuh malu dan kurang pede gitu karena karena takut gitu. Dan terkadang dia lebih sensitif, lebih baperan, entah itu sama ucapan teman-temannya atau mungkin ucapan guru yang sebenarnya bukan ditujukan sama dia gitu. Tapi bisa jadi itu karena dia sudah kehilangan kepercayaan diri gitu. Justru itu berimplikasi pada turunnya motivasi dan semangat belajar. Siswa tersebut tuh bertanya, "Bu, gimana ya solusinya agar aku itu bisa lebih percaya diri, agar aku itu tidak takut merasa bersalah ataupun merasa takut salah gitu untuk menjawab atau mengungkapkan pendapat ataupun sanggahan ketika aku berada di lingkungan kelas, ketika aku dalam kondisi KBM gitu, ketika guru bertanya kepada aku coba untuk memberikan beberapa solusi ya, walaupun mungkin ini pun dikembalikan kepada siswa tersebut, tapi aku rasa minimal dia harus diberi motivasi, harus diberi semangat bahwa dia itu harus lebih rajin, dia harus lebih confident. Itu menjadi pondasi awal agar dia bisa mengikis sedikit demi sedikit rasa malu, rasa takut untuk melakukan suatu hal gitu. Apalagi itu adalah dalam kondisi KBM atau dalam momen KBM gitu. Setidaknya ketika kita memberikan motivasi atau semangat terhadap siswa ataupun siswi, dia bisa merasa bahwa dia punya support system untuk memulai sesuatu perubahan dalam dirinya. Selain mungkin memberikan motivasi dan juga semangat, aku coba untuk memberikan saran pandangan bahwa belajar untuk bisa mencintai diri sendiri, atau lebih belajar untuk meningkatkan self love. Ketika kamu sudah mencintai diri sendiri atau kamu sudah memiliki self love, artinya kamu bisa menakar kekurangan dan kelebihan kamu. Kamu sudah bisa mencari solusi tersendiri. Kira-kira kalau aku berpendapat seperti ini, bagaimana ya tanggapannya? Kamu sudah bisa mulai memforecast kondisi di kelas, memforecast karakter, maksudnya sudah bisa guru ini tuh kayak gimana sih karakternya gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kamu mendapatkan judgement apapun dari siapapun, oh ya udah, nggak apa-apa. Yang penting saya mencintai diri saya sendiri. Saya tahu kekurangan saya tahu kelebihan saya gitu. Karena yang paling penting ketika orang itu percaya diri, dia apapun yang diutarakan, apapun dia lakukan itu sudah melalui step pemikiran dia gitu. Karena dia tahu, oh iya saya nggak melakukan ini ya, karena saya tahu kekurangan saya di bidang fisika misalkan. Oh ya udah, berarti saya harus banyak belajar, harus banyak sharing dengan teman saya, dengan guru ataupun lain sebagainya. Jadi kalau sudah mempunyai self love, kamu sudah bisa menakar gitu apa kelebihan dan kekurangan kamu. Itu pun bisa mengikis kekurang pedean kamu juga gitu. Nah, selain itu, aku coba untuk memberikan solusi atau nasihat. Yuk kita mencari atau mencoba hal-hal yang baru. Ketika ibaratkan sudah mau aja melakukan hal yang baru dalam proses pembelajaran, itu merupakan salah satu hal yang luar biasa gitu. Artinya tidak stagnan dalam satu kondisi. Mau menggebrak sesuatu hal yang baru, atau bisa dikatakan kalau dalam prakarya itu adalah sebuah inovasi. Biasanya kalau misalkan ada sesuatu hal yang baru, itu lebih menarik gitu. Yang tadinya mood yang sudah rusak, ketika ibaratkan kita sebagai guru mencoba untuk mencari metode atau mencoba untuk mendesain pembelajaran,
mencoba untuk melakukan pendekatan yang baru yang menurut dia itu lebih tidak ada sekat gitu. Dalam tanda kutip tidak ada sekat di sini adalah menurut siswa itu nyaman gitu. Aku mencoba untuk memberikan sebuah kenyamanan, kondisi bahwa ya bisa dianggap aku sebagai teman curhat dia, sebagai guru, sebagai misalkan kakaknya, gak jadi masalah. Yang penting apa yang aku kasihkan, masukan atau nasihat itu bisa masuk ke siswa tersebut gitu. Jadi asalkan kita selalu memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan semangat. Selain itu juga tentu tidak terlepas kita harus tetap komunikasi dengan orang tuanya, bahwa anak bapak ibu ini memang perlu adanya pendekatan lebih, harus diperhatikan bahwa dia tuh ngerasa kurang pede curhat sama saya. Misalkan aku ngutarain ke orang tuanya bahwa curhat kepada saya, dia kurang pede kalau di kelas. Paling tidak kan tidak hanya nasihat dari kita gitu, tapi nasihat dari orang tua dia juga gitu. Dan alhamdulillah siswa tersebut paham gitu apa yang aku utarakan. Pertama, harus motivasi dan semangat belajar harus tinggi. Yang kedua, coba belajar untuk meningkatkan self love, mencintai diri sendiri. Yang ketiga, mencoba untuk hal-hal yang baru, melakukan hal-hal yang baru. Artinya, dengan percaya diri, kamu telah menang sebelum memulai. Jadi, kita pun harus tetap confident, kita tetap harus bisa percaya diri untuk melakukan hal-hal yang baru ataupun hal-hal yang biasa kita lakukan, aktivitas kita keseharian kita. Oke teman-teman, mungkin itu edisi berbagi kali ini yang berkaitan dengan siswa kurang pede dan bagaimana solusinya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi dan juga itu menjadikan refleksi untuk kita, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.